wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Kepala Madrasah beserta guru-guru kami sekalian, adik-adikku sekalian yang cintai, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat bersama-sama hadir dalam majelis taklim menuntut ilmu. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Adik-adikku sekalian, sudah tahu nggak siapa nama Nabi kita? Siapa? Siapa nama bapak beliau? Nama kakek beliau? Nama balok beliau? Sahih. Kan ada lagunya ya. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia idolaku, manusia pujaanku, Nabi Maulaya salli wa sallim ala habibika. Oke, adik-adikku sekalian, baginda Nabi itu manusia yang paling gagah, yang paling cakep. Menurut Sida adik-adik, ada artis Korea, saya tahu namanya Lee Min Ho. Tahu daran kan? Tahu nggak? Ada yang sering nonton film Korea nggak di sini? Ada. Nih si Mama tahu sudah namanya Ronaldo? Oh, tahu doang. Messi kan tahu dah? Kira-kira saya nanya nih, siapa yang lebih cakep, baginda Nabi atau Lee Min Ho? Hah? Nabi jauh lebih cakep. Mana buktinya adik-adikku sekalian? Gagahnya baginda Rasul itu dalam bahasa para ulama, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Baginda Nabi, adik-adikku sekalian, kalau masuk di suatu ruangan, maka ruangan itu tidak butuh lampu. Kenapa tidak butuh lampu? Karena cahaya muka beliau selalu bersinar setiap hari, setiap malam. Mana buktinya adik-adikku sekalian? Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil sebagai anak susuan. Siapa nama ibu susuan baginda Nabi? Ada yang tahu nggak? Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Mantap.
Itu beliau ambil. Kata beliau Halimah Sa'diyah, kami di rumah kami itu biasanya kalau malam hari kami menyalakan lampu untuk penerang di rumah kami. Ketika tanggal 13, 14, 15 kami nggak pakai lampu. Kenapa? Ada bulan yang pakai menyinari rumah kami. Tapi apa kata beliau? Ketika saya ambil ini Muhammad yang kecil, saya ambil menjadi anak susuan, saya nggak pernah butuh lampu lagi. Kenapa? Faka'annal qamar fi dakhili baitina. Tak ubahnya seperti itu rembulan yang terangnya tanggal 15 setiap malam di rumah kami. Kenapa? Karena wajah baginda Rasul yang selalu bercahaya. Sida kira-kira munda tama le bale si petang. Ini yang terang. Hah? Sida masuk ke ruangan yang gelap, ngene sida meter. Kalau baginda Rasul masuk ke ruangan yang gelap, itu ruangan menjadi bersinar, bercahaya. Mana buktinya? Suatu malam Sayyidah Aisyah, siapa namanya Siti Aisyah? Saya rangano. Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu malam itu beliau menjahit. Apa yang dijahit? Menjahit pakaian yang bakalan dipakai besok untuk sholat subuh. Tiba-tiba lampu mati, jarumnya jatuh. Dicari jarumnya, ada sekalian, nggak ketemu jarumnya. Kenapa? Bela jarum beji, keadaan mati lampu, gelap gulita. Setelah itu baginda Rasul pulang dari masjid setelah sholat isya. Ketika pulang dari masjid, adik-adikku sekalian, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka ruangannya sama Sayyidah Aisyah. Ternyata seketika, adik-adikku sekalian, ruangan yang tadi gelap gulita langsung itu ruangan terang benderang, sehingga Sayyidah Aisyah mengambil jarumnya. Oh, alhamdulillah ngone metaya kendahitan jarumna. Apa kata Sayyidah Aisyah? Senyum Sayyidah Aisyah. Ditanya sama baginda Rasul, kenapa senyum istriku? Apa kata Sayyidah Aisyah? Siapa yang tidak bangga punya suami seperti engkau ya Rasulullah? Mukanya bercahaya seperti itu. Apa kata baginda Rasul? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Neraka wail bagi orang yang tidak melihat wajahku di surga. Siapa itu? Man dzukirtu inda falam yusalli alayya. Yang disebut nama baginda Rasul enggak baca salawat sama aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ada enggak manusia yang cahaya mukanya seperti itu? Ada enggak? Nih, adik-adik, ada enggak orang yang cahaya mukanya kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada. Makanya kata para ulama, adik-adikku sekalian, seandainya cahaya muka baginda Rasul dititipkan kepada rembulan, tebeng dakwaan bulan cahaya muka baginda Rasul, maka justru setiap malam bakalan bulan purnama terus, nggak pernah redup-redup. Denoahkan petang-petang bulan tetap terang. Kenapa? Karena dititipin cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke adik-adik, pernah ketemu Rasulullah enggak? Cinta sama Rasulullah? Mana bukti cinta sudah adik-adik? Hah? Oh adik-adikku sekalian, jadi maulid Nabi itu saya nanya dulu, apa itu maulid adik-adik? Apa? Apa itu maulid adik-adik? Si mama, aparan maulid? Aparan maulud? Hah? Arak dengan ngene ongkatna. Arak dengan ngene ongkatna. Temaulud juru beruk temaulid ngana. Apa kanana temangan juru beruk tengaji ngana. Parana maulud sino mangan doang. Maulud sino mulut enggak. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat dari segi bahasanya, maulid, kalau kita belajar nahwu shorof, itu maulid itu artinya tempat lahir atau waktu lahir. Maulid itu apa? Tempat lahir atau waktu. Maulud itu apa? Anak yang dilahirkan. Itu namanya maulud kalau kita belajar nahwu shorofnya. Terus perayaan maulid itu apa? Dalam kitab Haulal Ihtifal bi Dzikrul Maulidin Nabawi Syarif,
karangan Sayyid Muhammad Alawi Ibni Abbas Al-Maliki. Nah, ingat nama kitabnya apa? Haulal Ihtifal Bidzikra Al-Maulidi An-Nabawi Syarif. Coba ada kitabnya di sini. Ini. Nah, yang kecil. Si bagian apa sih? Sedikit. Tadi. Nah, dalam kitab, benar. Haulal Ihtifal Bidzikral Maulidin Nabawi Syarif. Dalam kitab ini dijelaskan adik-adikku sekalian, apa pengertian maulid? Apa kata beliau? Ta'birun 'anil farhi was surur. Kata para ulama di sini, yang namanya maulid itu adalah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang maulid itu adalah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan. Lalu adik-adikku sekalian, dalilnya orang maulid ada enggak? Kadang ada orang bilang seperti apa dikatakan bapak kepala tadi, ini kanggo, beda, macam. Dalam kitab ini dijelaskan kurang lebih ada 21 dalil orang melakukan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 21 itu banyak apa sedikit? Nah, sepolong doang dalilnya maulid, apalagi 20 segi. Banyak, iya. Kenapa? Dalam Sahih Imam Al-Bukhari dijelaskan. Ini Sahih Bukhari. Kalau udah nyebut Sahih Bukhari itu sahih dalilnya. Apa katanya? Abu Lahab. Tahu namanya Abu Lahab adik-adik? Saya rangono. Paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini nanti di akhirat di mana tempatnya? Surga apa neraka? Kenapa? Ada udah stempel dari ayat Tabbat yada Abi Lahabin. Udah jelas Abu Lahab di neraka. Tapi tahu nggak adik-adikku sekalian, dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan setiap hari Senin azabnya si Abu Lahab ini diringankan oleh Allah. Kenapa diringankan? Karena dulu pernah Abu Lahab berbahagia sekali. Kapan? Ketika baginda Rasul dilahirkan. Karena kebahagiaannya atas dilahirkannya baginda Rasul, maka itu yang bikin azabnya dimudahkan oleh Allah. Setiap hari Senin, padahal sekali doang nageger. Nah, maka adikku sekalian, Masya Allah, kalau orang kafir saja kegembiraannya atas maulid Nabi, kegembiraannya atas kelahiran baginda Rasul itu bermanfaat, maka apalagi seorang muslim. Oke, adik-adikku sekalian, tadi adik-adik ngaku cinta sama Rasulullah ya. Nih si mama, cinta sudah tiba Nabi? Cinta apa enggak? Nih sinilah cinta apa enggak? Oke. Kalau cinta, maka buktiin cinta kita sama Rasulullah. Mana bukti cinta sama Rasulullah? Lakuin sunnah Nabi adik-adikku sekalian. Mana sunnah Nabi adik-adik? Nah nih, yang namanya seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat. Pertama, tidak boleh ninggalin sholat. Laki-laki usahakan sholatnya berjamaah. Usahakan berjamaahnya di masjid. Saya nanya, laki-laki sholat subuh sudah ngone? Sholat subuh bende? Jam pira? Jam pira? Jam balu. Sembahyang duha no, jam 4 tahajud no, deman sembahyang subuh. Jam 5 itu pun telat no. Oke. Coba yang laki-laki tadi sholat subuhnya berjamaah apa tidak? Jujur, jamaah pendek. Mulai jana end sembahyang berjamaah, kok ngapain kita kepeng mulai jana. Nih arah kepeng kuning lagu ndara semua. No, ini kepeng kuno. Lagu ndara sudah berjamaah. Nih ada salah jamaah tadi? Jujur nih kanggo aja. Ndara, alhamdulillah urung sugul kepengku. Jadi adikku sekalian, jangan lupa laki-laki jaga salat. Perempuan jaga salat.
Sida ada sudah balik kan? Yang perempuan banyak yang sudah balik. Oke, jangan pernah tinggalin sholat dan jangan terlambat sholat, terutama yang sudah balik. Kalau sudah datang azan langsung sholat. Kenapa? Karena hati-hati, nanti kadang ada perempuan yang nggak tahu dia kodok sholatnya. Maka penting sudah ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik itu kalau berangkat ke sekolah, saya nanya nih, tadi kalau berangkat sekolah, mana yang Sida dahulukan? Ngendeng kepeng atau meta ima dengan toa? Hah? Oke, sini nah. Be penjuru dah ngendeng kepeng dulu. Hah? Salam. Oke, si laki-laki nih, ngendeng kepeng atau ngendeng ima dengan toa? Jujur wah, dia nak ngumbe-ngumbe. Hah, ngendeng kepeng? Hah? Oke, adik-adikku sekalian. Jadi di antara kunci sukses seseorang itu diantaranya, kalau pengen jadi orang yang sukses, jangan lupa sebagai seorang santri, sebagai seorang siswa-siswi, pinter-pinter nyari ridho orang tua, pinter-pinter nyari ridho guru. Kenapa adik-adikku sekalian? Orang sukses itu bukan hanya karena dia pinter, adik-adik, enggak. Orang sukses itu bukan karena dia sekadar hebat, rajin sekedok, enggak. Tetapi satu di antaranya, apa itu? Dia itu dapat ridho, dapat doa dari orang tua, dapat doa dari gurunya. Mana buktinya? Kenal nggak Sida yang namanya pahlawan nasional dari NTB? Tahu nggak? Tahu nggak pahlawan nasional dari NTB? Siapa namanya? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. Beliau itu adik-adikku sekalian, dulu ketika menuntut ilmu di Salatiyah Makkah, beliau itu pernah jalan jauh. Ketika jalan jauh, ternyata dipanggil sama ibunya, kesini dipanggil. Kenapa adik-adikku sekalian dipanggil sama ibu beliau, sama umi beliau? Ternyata waktu itu beliau itu ndek neman salam, dia lupa bersalam. Dipanggil, sini, katanya dulu sebentar. Dipanggil, padahal sudah jauh. Beliau lari. Kenapa lari? Pengen salam, nyari tangan orang tuanya, adik-adikku sekalian. Beliau orang cerdas. Saking cerdasnya beliau, itu di setiap nilainya beliau plus bintang. 10 plus bintang. Begitu kecerdasannya. Tapi apa kata beliau? Saya dikangen sama guru-guru saya. Saya dicintai sama orang tua saya, guru-guru saya, para ulama itu. Bukan karena saya paling pintar, kata beliau, karena tawaduan beliau, enggak. Tapi satu, kata beliau, saya tidak pernah menyakiti hati guru saya. Maka kalau bersama guru, bersama orang tua kita, di antara cara kita jangan nyakitin hati guru kita, hati orang tua kita. Jangan lupa salaman setiap ketemu. Ngombe cara anda bersalam adik-adik? Hah? Yang laki-laki, Sida cium nggak tangan orang tua, tangan guru kita? Cium nggak? Gimana cara Sida nyium tangan guru orang tua kita? Hah? Pakai kening, pakai hidung, pakai mulut, begini dia? Enggak. Sida kalau nyium adik Sida, mana Sida pakai kening apa bibir? Maka kalau salam sama guru kita laki-laki, salam gini, gitu cara kita salam. Sepele, iya. Tetapi adik-adikku sekalian, itu sungguh sangat luar biasa. Dan jangan lupa minta doa sama orang tua, sama guru. Adik-adik yang perempuan punya cita-cita enggak? Apa cita-cita Anda? Jadi guru terus? Hah? Jadi dokter? Woi, udah si mama nih, apa cita-cita Anda adik-adik? Hah? Oh, semua punya cita-cita. Maka adik-adikku sekalian,
cita-cita itu bukan sekadar bisa diperoleh dengan baju belajar yang saya sekadar ini, tetapi cita-cita itu bisa diperoleh dengan apa? Pintar-pintar mencari ridho orang tua, mencari ridho guru. Dengan apa? Dende lupa selaman tiba dengan toata, selaman sama guru kita. Kapan itu adik-adikku sekalian? Sebelum berangkat sekolah dan ketika ketemu sama guru-guru kita. Nah, berikutnya adik-adikku sekalian, 3. EP kalau berangkat sekolah jangan lupa berwudu. Nah, ini pengetahuan sudah. Nih sini na, wah sudah wudu apa ndek mah? Wah apa ndek mah? Jujur wah. Nih si mama, sida kalau berangkat sekolah wudu apa tidak? Oh, jujur banget sih lu. Nah, kira-kira sida kapan sida wudu? Hah? Bayang subuh. Berarti setiap kali sholat ya? Sembahyang subuh wudu, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isya. Oke, ada adik sekalian. Di antara sunnah harian baginda Rasul, bilang jelon gawe si baginda Nabi. Apa itu adik sekalian? Dawamul wudu. Baginda Rasul mau kemana aja, beliau usahakan diri beliau dalam keadaan berwudu. Sudah berangkat ke sekolah wudu dulu adik-adik. Kenapa? Orang yang berwudu itu keberkahannya ngebaca pelajaran beda. Pelajarannya susah masuk, tapi insya Allah kalau dengan cara berwudu gampang insya Allah adik-adikku sekalian. Nah ini adik-adik sini nah, pelajaran apa paling dik dada menang? Hah? Matematika. Nih si mama, pelajaran apa dia ada mana? Apa? Mohon maaf Pak Guru, Ibu Guru matematika. Jawabnya ada. Kenapa sudah nggak demen matematika? Sekat. Begini adik-adik, adik-adik sekalian. Begini, kadang harap batur tangan ini modelnya, ketawaannya ya. Pak Guru matematika mana? Ndek, mana? Alhamdulillah. Geger ya. Tanya tama gurunya, ya Allah rajin nah Pak Guru mana? Adik-adikku sekalian, pelajaran apapun itu bukan pelajarannya si sekat ndek. Bukan pelajarannya nggak mau masuk, enggak, tetapi kita yang belum siap untuk bisa memahami itu dengan baik. Maka dengan cara apa supaya bisa cepat masuk pelajaran itu adik-adikku sekalian? Jangan lupa berwudu sebelum berangkat sekolah. Maka jangan rendah lupa wudu. Lupa na wudu mana wudu piran. Papahna sholat kena endah, tapi jangan lupa wudu dulu sebelum berangkat sekolah. Mau kemana aja adik-adikku sekalian dalam keadaan berwudu. Kenapa begitu? Orang yang dalam keadaan berwudu selalu dipayungi oleh malaikat adik-adik. Amun dena wudu saya mayunginnya malaikat apa setan? Aku tahu ya. Nah, adik-adikku sekalian, maka keistimewaan wudu itu luar biasa. Mana di antara keistimewaan wudu adik-adikku sekalian? Nanti di akhirat semua umat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul mencari umat beliau nanti di akhirat. Dari mana beliau tanda ini umat beliau? Dari mana? Kata dalam riwayat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu dijelasin. Nanti di akhirat ada orang-orang bercahaya mukanya, bercahaya tubuhnya. Dari apa? Min asaril wudu, dari bekas-bekas berwudu. Maka adik-adik kalau mau ditandain sama baginda Rasul, bukan nanti bikin tanda di akhirat,
Tapi bikin tanda sekarang di dunia, ngapain bikin tandanya? Dengan cara berwudu. Kenapa? Karena anggota yang kita basuh ketika berwudu semuanya bakalan bercahaya nanti di akhirat. Dari cahaya itu baginda Rasul, oh ini umatku diambil kita. Dan adik-adik sekalian, dengan amun sering wudu adik-adik, daka na jamak-jamak mukana, ndek na gagah-gagah lalu. Tapi kalau sering wudu, ada cahaya yang Allah titipkan dalam muka tersebut, yang memandang bahagia melihatnya. Yang pertamanya, yang melihat dia tuh selalu dibikin senyum, dan orang begitu enak memandangnya. Murah senyumnya. Kenapa? Karena itu daripada bekas wudunya adik-adikku sekalian. Maka adik-adikku sekalian, kalau ngaku cinta sama Rasulullah, tadi pertama ngaku cinta sama Rasulullah, jangan lupakan sholat 5. Sholat pertama namanya sholat subuh. Berapa rakaat? Terus kedua berapa? Maghrib, Isya, Asar. Dijumlahkan semuanya berapa rakaat? 17 rakaat yang wajib, jangan ditinggalkan. Kedua, bertemu guru orang tua jangan lupa. Ada kuis nanti aja. Kuis. Oh, dari saya kuisnya dari tiang. Oke, siap. Di darat jam tina gue ngita aran pun ya, darat tina aran. Kok ngapain saya aran pun. Nah, oke. Yang ketiga, jangan lupa menjaga wudu. Ya, mau kemana aja jaga wudu. Oke, adik-adik sekalian. Ini ada duit kurang lebih 100.000. Loh, bega. Keras-keras Malik nih. Hebat. Oke. Pertanyaan pertama, angkat tangannya baru jawab ya. Angkat tangan. Dan itu siapa yang saya tunjuk itu yang menjawab. Dia menjawab tapi nggak saya tunjuk angkat tangan, nggak boleh. Harus angkat tangan. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama, siapakah? Nah, ini siapakah? Siapakah nama saya? Ah, silakan Ibu. Siapa nama saya? Saya. Diam yang lain, diam. Masya Allah, barakallah. Sini adik. Sini langsung. Angkat imam, ngangak luntus imam ini. Kalau bukan. Oke, pertanyaannya. Amun dena sepi deh ku bakatoan. Harus sepi dulu baru biar karuan siapa yang kita tanya. Yang kedua, siapakah nama istri pertama Rasulullah? Bunda, niki bunda, niki nenek. Ah, nenek. Nenek. Oke. Siapa namanya? Siti Hadijah. Masya Allah, barakallah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tenang, masih luwih kayak yang kuning. Oke, pertanyaan berikutnya adik-adikku sekalian, tanda cinta sama Rasulullah yang saya sampaikan yang nomor 3. Ya. Pakai mic. Barakallahu fiik, sini. Menjaga wudu fatahallah.
Loh, masih luwe pengetahuanannya luwe kepeng no sih. Guru juga? Guru Anda? Oke, perhatikan adik-adikku sekalian. Perhatikan nih. Baginda Rasul, dengarkan. Baginda Rasul lahir tanggal berapa? Itu. Wah, nangka dulu, mulai nataduk. Nangka dulu. Belum. Tanggal berapa, Dek? Ayo, tanggal berapa, Dek? Barakallahu fiik, sini. Lah masih duit kepengnya tuh. Berikutnya, nih dengerin. Kalau nggak didengerin nggak mau saya. Sekarang saya kasih 2 yang dapat menang. Iya, sebelah sini. Siap. Tenang, slow. Masih duit kepeng. Dengerin. Dengar nih. Kelahiran baginda Rasul itu disebut dengan tahun apa? Ayo dulu. Nih. Nih. Ah, sini. Nih. Ah, nih. Tahun apa? Tahun? Kan ini tahun samping. Tahun apa? Tentu. Ah, yakin. Pak Guru, wah luwe wah nih. Sekarang untuk guru-guru kami, di belakang, siap ya? Nanti saya tunjuk yang bakalan jawab. Maksudnya si Jemel yang tuh. Nah, ini adik-adik ya, lagi sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah nama bapak kepala sekolah kita? Oh, Budi, no. Paling belakang tadi. Sengaja terbang. Terus. Ah, sini. Yo Rizky ini dengan Oke, perhatikan lagi adik-adik, dengerin. 2, 4, 6 loh, karang balu nih, masih luwe. Oke, nih perhatikan. Nih, serius nih. Siapakah? Ampura Pak Ustaz, di belakang belum ada Pak Ustaz. Oh, di belakang ini. Belakang sini. Siap. Sini ya. Pokoknya angkat tangan dong. Oke. Sekarang saya akan nyebut yang jawab 3 orang. Pertanyaannya 3, yang jawab 3 orang. Pertanyaan 1 tapi jawabannya 3. Ya. Ya, berarti mau nak kepeng telu enak. Seke so. Oke, pertanyaan saya. Sebutkan pelajaran berharga yang adik-adik dapatkan dari ceramah saya. Oke, sini satu. Sini ke depan nanti dijawab sini. Itu kedua. Yang kedua tadi itu. Kata EPPP, kata wah. Kata itu di belakang 1. Ayo. Ayo, siapa Pak Guru? Ayo silakan sini. Sini. Cepat.
Sini. Diam sini. Ayo sini. Terus. Bayar simbada idano bagi dua idan deh. Oke, dengerin ya adik-adik. Pelajaran pertama yang didapatkan tadi sebutin, sila. Kita bisa pertama kita Diam. harus menghormati orang tua dengan guru dengan cara bersalaman ketika bertemu. Oke, benar apa tidak? Oke, berikutnya silakan yang kedua. Silakan. Terus. Jangan pas sholat lawak. Masya Allah, mantap. Yang ketiga, Jangan lupa berwudu saat melakukan kegiatan yang lain. oke, barakallahu fikum jami'an. Barakallahu. Oke, dapat. Wah, gue pekatoananku nih. Ya, wah kah? Sekali-sekali guru nih. Oke. Bagi Bapak Ibu guru tiang, silakan sekarang dia. Nak aja guru-guru tenekan nih, saya tanya. Oke, Bapak Ibu guru, oke. Tadi tiang sampaikan ada berapa dalil orang melaksanakan maulid. Oke, Ibu guru silakan. Dan sampaikan salah satunya. Ada berapa dalil maulid, Ibu? 21 dalil. Oke, salah satunya. Woi, ini tak tanggung mau guru entah. Oke. 21 dalil. Oke. Salah satunya bahwa setiap hari Senin Abu Lahab dibebaskan dari siksa api neraka. Barakallahu fiikum. Silakan Ibu, banyak isinya insya Allah. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Sekarang kita bareng-bareng. Ya nggak apa-apa. Boleh. Ya. Oke adik-adik. Pertanyaan terakhir. Yang bisa jawab dapat duit. Yang nggak bisa jawab, si jeton jawab dakan aku tahu aku mau win. Kalau saya bisa jawab, saya dapat. Ya nggak apa-apa. Oke, perhatikan. Siapakah nama istri saya? Siapa? Ibu-ibu, siapa nama istri saya? Enggak. Terus. Gina Kurnia, Masya Allah. Makasih banyak Pak Guru. Oke. Saya curiga sama Pak Guru, jangan-jangan mantan istri saya dia dulu. Oke, sekarang kita tutup adik-adikku sekalian. Ayo kita sama-sama berdoa. Angkat kepala kita. Angkat tangan kita. Tundukkan kepala kita adik sekalian. Oke, diam, kita sama-sama berdoa. Ayo, kita diam dulu baru kita berdoa ya. Al-Fatihah. Ayo kita angkat tangan, tundukkan kepala kita, hati kita tadakan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
والشفاعة والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى أزواجنا وذريتنا أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا القرآن والتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. Bareng-bareng Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai belum. Baik, syukuran katsiran, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Al-Ustaz